Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, muatan PKN. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa. Kita mohon kepada Allah untuk diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, dalam kesempatan ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang penerapan sikap yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kita sudah membahas tentang penerapan sikap yang sesuai dengan sila ke-1, 2, dan 3 pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita sekarang akan membahas penerapan sikap yang sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila. Anak-anak, mari kita perhatikan bacaan berikut. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Mereka ingin menggusurnya. Nah, Santi merasa bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, dari bacaan yang sudah kalian baca, di sini ada yang dialami oleh Santi itu, yaitu Santi memiliki peternakan ayam, ya ayahnya ya. Dan peternakan ayamnya ini kan membuat lingkungan tidak nyaman karena baunya itu, sehingga kemudian penduduk ingin menggusurnya. Nah, Santi merasa bingung dan Santi berusaha untuk mempertahankan kandang ayamnya tersebut karena kandang ayam itu merupakan satu hal ya, usaha yang dapat menghidupi keluarga dan juga membiayai sekolahnya Santi. Jadi Santi ingin mempertahankan peternakannya tersebut. Adapun di sisi lain bahwa dengan adanya peternakan ayam tersebut, masyarakat di sekitar merasa terganggu dengan baunya. Maka di sini Santi harus berusaha bagaimana caranya supaya peternakan ayamnya tetap berlangsung dan tidak mengganggu kenyamanan warga masyarakat. Nah, kemudian masyarakat pun harus bersikap bijak juga. Karena apa? Karena sebagian dari kebutuhan telur ya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dipasok dari peternakan ayamnya si Santi atau keluarganya Santi. Nah, jadi bagaimana sikap yang harus Santi perbuat? Di sini kita lihat sikap Santi sebaiknya mengutamakan kepentingan orang banyak. Ya, dengan cara apa?
dengan cara memindahkan kandang ayam agar tidak terlalu dekat dengan perumahan penduduk, sehingga kandang ayamnya tetap berlangsung atau tetap ada dan tidak mengganggu tidak mengganggu penduduk dengan baunya. Kemudian, kandang ayam tersebut memiliki sirkulasi udara yang baik serta mendapat pencahayaan matahari secara maksimal sehingga kondisi lokasi dapat terpelihara selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Nah, ini sikap yang harus dimiliki oleh Santi. Jadi Santi juga harus memikirkan kenyamanan masyarakat, ya, kenyamanan atau ketertiban di masyarakat, yaitu tadi dengan apa? Dengan memindahkan kandang ayamnya ke tempat yang tidak terlalu dekat dengan rumah penduduk, dan juga kandang ayamnya tersebut dibuat dengan aturan yang baik, yaitu dengan memiliki sirkulasi, ya, sirkulasi udara dan pencahayaan matahari. Jadi agar kondisi kandangnya tersebut dapat terpelihara dan selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Kemudian, sikap yang harus dimiliki oleh penduduk juga yaitu apa? Alangkah baiknya jika penduduk bermusyawarah tentang dampak dari peternakan milik keluarga Santi agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencaharian dan masyarakat pun tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan. Jadi masing-masing harus memiliki sikap yang bijaksana, baik itu dari pihak Santi ataupun dari pihak penduduk. Jadi supaya apa? Supaya masing-masing tidak ada yang dirugikan. Jadi Santi tetap melanjutkan peternakan ayamnya dan tidak mengganggu kenyamanan warga, dan warga juga tetap mengizinkan Santi untuk melanjutkan peternakannya, akan tetapi harus memperhatikan kenyamanan, yaitu tadi dengan memindahkannya ke tempat yang agak jauh dari perkampungan atau dari perumahan warga. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu tidak memaksakan kehendak. Jadi Santi tidak memaksakan kehendaknya untuk melanjutkan kandang ayamnya di situ, di tempat itu, karena sangat mengganggu warga masyarakat dengan baunya. Kemudian bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada permasalahan yang timbul, baik itu di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat, maka harus diutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang selanjutnya, mengutamakan kepentingan orang banyak. Ya, jelas kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi dan menjalankan keputusan yang telah disepakati. Jadi kalau kita sudah melaksanakan musyawarah dan sudah mufakat, maka kita konsekuensinya harus melaksanakan atau menjalankan keputusan yang sudah disepakati dari musyawarah tadi. Kemudian contoh sikap yang mencerminkan sila keempat dari Pancasila yaitu pemilihan ketua kelas, ya, dengan cara musyawarah mufakat. Kemudian musyawarah dengan keluarga tentang kegiatan libur sekolah, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, menjalankan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu adalah contoh sikap yang mencerminkan sila keempat dari Pancasila. Sekarang kalian perhatikan bacaan berikut. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak.
Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya. Nah, dari bacaan di sini kita bisa melihat perbedaan sikap antara Siti dengan Benny. Nah, menurut kalian bagaimana atau apa perbedaan sikap dari Siti dan Benny? Siti dan Benny ya, iya. Nah, kita lihat tadi Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Kemudian Siti mengambil 3 tusuk saja, 3 tusuk sate ya. Kemudian Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya. Nah, kita lihat Benny ini kalau dilihat dari sikapnya seperti itu, maka Benny ini memiliki sikap yang boros ya, boros dan berlebihan. Sedangkan Siti memiliki sikap yang memiliki sikap hemat ya, hemat, tidak suka berlebihan dan mengambil makanan pun secukupnya. Sedangkan Edo ini mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya. Karena apa juga? Jadi di sini kalau misalnya si Benny ini mengambil makanan banyak-banyak, satu, dia terkesan sikap boros dan serakah. Kemudian yang kedua, dampaknya bisa saja teman-teman yang lainnya yang belakangan itu tidak kebagian karena sudah dihabiskan oleh Benny atau Benny mengambil makanan yang banyak. Nah, itu sikap Edo itu menjadi sikap yang baik dengan cara mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, dari bacaan tadi juga kita bisa mengambil nilai-nilai atau di dalam bacaan tadi ada nilai yang terkandung dalam sila kelima dari Pancasila, yaitu sikap adil, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros atau hemat, hidup sederhana, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, itu adalah di antara nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Adapun contoh yang bisa kita tiru ya, atau contoh sikap yang mencerminkan sila kelima dari Pancasila, yaitu ikut menjaga fasilitas umum, suka menabung, rajin mengerjakan tugas dari guru, dan memberi selamat kepada teman yang mendapat kejuaraan. Nah, ini diantara contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila kelima dari Pancasila. Nah, anak-anak, itulah tadi yang bisa Ibu jelaskan mengenai sikap-sikap yang mencerminkan sila keempat dan sila kelima dari Pancasila. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.